Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat kastangel dan nastar yang sangat lumer tanpa menggunakan oven ya. Ini saya hanya menggunakan teflon, caranya sangat mudah. Di sini ada 600 gram tepung terigu yang sudah saya sangrai, kemudian margarin 1 bungkus atau 200 gram, kemudian butter itu juga 200 gram. Nah, di sini saya menggunakan 2 butir telur, yaitu kuning telurnya saja, yang ini 1 butir sebagai olesannya nanti. Kemudian gula halus ini 120 gram, 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan tepung maizena, kemudian vanili nanti setengah sendok teh ya. Kemudian pewarna kuning muda ini hanya untuk olesan sebagai penyampur kuning telur, 50 gram keju parut. Kemudian ini selainya sudah saya buletin ya, selai nastarnya. Kemudian langsung saja ke cara pembuatannya. 2 buah kuning telur, kemudian masukkan gula halus, masukkan juga butternya. Ini nanti akan kita mixer ya dengan kecepatan rendah saja sebentar hingga tercampur merata. Masukkan semuanya, margarin dan butternya, kemudian beri sedikit vanili bubuk. Selanjutnya akan kita mixer. Nah, ini gunanya di mixer ini supaya gula kemudian telurnya tercampur dengan sangat merata. Kalau tidak ada mixer boleh kita aduk menggunakan tangan, intinya harus benar-benar tercampur ya. Kemudian kita masukkan tepung maizena, kemudian susu bubuk. Untuk tepungnya tidak kita masukkan secara keseluruhannya ya, tapi kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk dulu, kita masukkan kembali dan kita aduk lagi. Nah, ini gunanya supaya tidak ada yang bergerindil, kemudian untuk adonannya dia tercampur merata antara telur dan butter margarin yang sudah kita mix tadi. Nah, seperti ini. Setelah kita aduk-aduk, maka adonan akan tercampur hingga merata seperti ini. Hindari bersentuhan langsung dengan tangan, dikhawatirkan telapak tangan kita ini mengandung kadar air, jadi nanti untuk hasilnya kurang bagus ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan spatula ataupun centong seperti saya seperti ini. Kemudian adonan kita bagi menjadi 2, yaitu untuk nastarnya nanti akan kita buat, maka kita tutup plastik terlebih dahulu untuk menghindari agar adonan tidak mengeras. Kemudian ini untuk yang kastangel saya masukkan separuh daripada keju cheddar yang sudah saya parut tadi. Nah, kita aduk-aduk hingga merata, kemudian kita langsung ke proses pencetakan untuk kastangelnya. Ini kita lihat seperti ini, saya padatkan. Nah, setelah jadi kemudian kita rapikan untuk pinggirnya dengan cara kita potong, kemudian kita sisihkan untuk sisa adonannya. Setelah itu kita olesi dengan kuning telur. Nah, kuning telur ini sudah tahu semua bahannya ya teman-teman ya. Kuning telur 1 butir, kemudian 1 sendok makan SKM dan 1 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya kita taburi keju untuk bagian atasnya, kemudian kita tekan supaya dia tidak terlepas ya ketika kita potong nanti. Nah, kita potong. Ini untuk ukuran dan ketebalan terserah dari teman-teman semuanya sesuai selera. Nah, kita potong seperti ini, sangat mudah ya teman-teman. Ini sangat enak sekali, suguhan wajib atau menu wajib ketika lebaran nanti. Ini kemudian kita panggang. Saya menggunakan saringan dandang seperti ini ya, ataupun teman-teman punya apa saja yang bisa untuk memanggang alasnya. Ini sangat mudah teman-teman, tidak usah khawatir kalau tidak punya oven. Kemudian ini teflonnya telah saya panaskan, kita beri alas seperti ini. Nah, kemudian kita letakkan untuk sarangan dandangnya, langsung saja. Kemudian kita tutup, kita panggang selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Setelah kering,
Lihat, kelihatan bagian bawahnya sudah sedikit kecoklatan, kita angkat. Kita tunggu nanti ya, kita lihat hasilnya setelah dingin. Untuk selanjutnya kita ke pembuatan nastarnya ya. Ini kita ambil sedikit adonan kira-kira 6-7 gram, kemudian kita bulatkan, kita masukkan selai nanasnya. Kemudian kita tekan-tekan hingga dia memadat ya. Fungsinya agar adonannya nanti hasil daripada kue nastarnya tidak mudah retak. Nah, kita bulatkan, kita tekan hingga dia berbentuk bulat merata dan mengkilat. Selanjutnya langsung saja kita panggang menggunakan teflon seperti ini, sama seperti memanggang kastangel yang tadi ya teman-teman. Nah, setelah selesai lanjut kita tutup, kita tunggu hingga 15 sampai dengan 20 menit. Ini tergantung dari teflon ataupun api kompor kita masing-masing. Setelah itu kita diamkan hingga dingin, kita olesi dengan kuning telur. Nah, seperti ini hingga merata. Nanti kita bakar lagi ya, atau kita panggang lagi selama 5 menit, kemudian kita ulangi lagi hingga dingin, kita olesi lagi. Jadi mengolesinya 2 kali ya teman-teman. Nah, ini sudah 2 kali kita olesi, hasilnya seperti ini, bisa kita lihat ya. Nah, untuk yang kastangel tadi setelah dingin, nah ini hasilnya teman-teman. Nah, sangat rapuh sekali ini. Nah, ini ketika kita kunyah, ini rasanya sangat renyah, lumer ya, berasa sekali kejunya. Untuk yang nastarnya juga, untuk bagian bawahnya matang hingga merata. Kemudian untuk bagian dalamnya coba ya kita lihat, ini nastarnya sangat glowing sekali ya, sangat bagus teman-teman. Nah, ini juga untuk nastarnya renyah ya. Nah, bisa kita lihat sama-sama. Ketika saya tekan seperti ini, dia langsung prul seperti itu teman-teman. Nah, glowing ya. Olesannya jangan lupa untuk 2 kali mengolesnya. Permukaan bagian bawah juga sangat bagus sekali. Jadi teman-teman tidak usah ragu, kalau tidak punya oven bisa mencoba trik saya seperti ini. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan resep saya kali ini. Nantikan resep saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.